Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Peringatan Haul Gus Dur di Magelang Rabu 30 Desember 2020 dihadiri oleh MH Ainun Najib, Bante Panavaro, Tanto Mendut, Susilo Anggoro, dan sejumlah budayawan di Magelang. Rangkaian acara berlangsung khidmat dengan penerapan standar protokol kesehatan yang ketat untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Berlangsung di Studio Mendut Magelang, MH Ainun Najib dan Tanto Mendut yang merupakan sahabat Gus Dur mengupas sosok Gus Dur dengan berbagai sudut pandang yang menarik. Ke depan, ini mulai Februari belum tentu aman seperti sekarang sampai pertengahan tahun nanti. Saya tidak meramal, tapi saya kira kok kalau melihat hitungan dari radian dan komposisi faktor-faktor dalam sejarah sebuah bangsa, kok tidak mungkin ini akan berlangsung munyu atau lancar-lancar saja tanpa ada gunjalan-gunjalan, lubang-lubang dan seterusnya. Pasti akan terjadi sesuatu yang kita tidak bisa hitung sekarang, tapi mungkin akan kita alami bersama. Saya kira dasarnya seperti kalau orang Jawa, ini ngomong Jakarta ya, kalau orang Jawa kan misalnya punya idiom sedulur papat limo pancet. Itu sedulur papat itu pemahaman saya, setiap orang itu kan ada 4 diri minimum. Saya Pak Osman sebagai kepala rumah tangga, Pak Osman sebagai dosen intelektual, Pak Osman sebagai warga negara, Pak Osman sebagai muslim, itu ada 4. Nah itu 5-nya pancer, jadi si 4 ini, kita ini kan punya profesi, punya identitas, punya macam-macam, yang minimum ada 4. Itu tetap berpegangan kepada 5 pancer itu, jadi kita tetap, nah kita ini 4-nya tidak jelas, terus pegangannya apa lagi gitu. Jadi kita juga beragama tapi tidak benar-benar bertuhan. Jadi kita tidak peka terhadap eksistensi Tuhan. Kita tidak bisa menemukan Tuhan di daun, tidak bisa menemukan Tuhan di udara, tidak bisa menemukan Tuhan di matahari, tidak bisa menemukan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Jadi kita ini beragama tapi belum tentu bertuhan. Karena kalau pakai terminologi, kalau saya agak ekstrim ya, sudahlah pokoknya sejak abad 15-16 itu sudah ada eksekutor. Anda tahu Dajjal ya, iblis ya. Iblis itu yang Perdana Menterinya, kemudian dia punya Menko namanya Dajjal, terus punya pasukan yang namanya Ya'juj Ma'juj, dan itu kan selama ini dianggap dongeng. Saya tidak. Itu beneran, dan sejak abad 14, 15, 16 itu eksekutor atau eksekutif komite dari Dajjal itu sudah bekerja. Jadi ada bangsa-bangsa yang menyerbu benua lain, menjajah sampai 300 tahun, 400 tahun, dan mengubah bangsa itu, melakukan intervensi militer, melakukan intervensi budaya, melakukan intervensi agama dan seterusnya. Mereka menghabiskan orang Indian di Amerika, mereka menghabiskan semua negara-negara di Afrika juga dihabiskan. Inka Maya di Amerika Latin juga dimusnahkan. Nah Indonesia ini tidak cukup penjajahan, tapi juga diracuni dan dikasih asap yang bikin teler. Sampai hari ini kita ini teler. Kita itu teler sehingga kita tuh mudah lupa. Nah ini saya ingin mengatakan bahwa Dajjal itu beneran ada. Cuma dia bukan material, dia adalah energi dan kontaminasi atau semacam asap. Kalau di wayang itu ada Tondo Bairowo itu, jadi ada semacam asap yang kalau dihisap oleh manusia itu mempengaruhi mekanisme saraf otaknya dan hatinya, dan begitu. Nah itu benar-benar ada, dan saya pedoman saya cuma itu, sudahlah pokoknya kalau mereka itu pasti menjajah kita. Kalau Ya'juj Ma'juj itu pasti mau habisin duit kita, habisin harta kita. Jadi tidak peduli dia agama apa, tidak peduli dia Pancasila, pokoknya dia nguasain tanah di Indonesia, nguasain duit di Indonesia. Dan jangan lupa sekarang penguasaan tanah di Nusantara ini sudah bukan rakyat lagi mayoritasnya.
di satu kabupaten itu bisa 85% itu milik Ya'juj Ma'juj tadi itu. Dan ini sangat serius karena ada fakta-fakta pertanahan, fakta modal, fakta perbankan, fakta segala macam. Cuman kan kita menganggap Dajjal itu dongeng. Cuman itu mengkoyo andi-andi lumut kan gitu kan. Cuman kaya kinjeng hitam apa kaya Joko Tole apa Joko apa ugel lah nek jeneng Jawa desa mbiyen. Bagi saya itu sangat serius dan sudah sampai hari ini seperti itu. Sudahlah, kalau mereka itu pasti jajah, kalau mereka pasti rakus. Udah pasti itu. Dan orang Indonesia melu toh. Kenapa Indonesia tahan dijajah? Karena mereka sendiri pengen menjajah. Karena mereka sendiri itu sangat bisa, orang Jawa itu sangat bisa menyelesaikan diri karena sangat sinkretis sifat antropologisnya, maka orang Jawa itu kalau dijajah, kalau diperkosa, sudah dinikmati aja kan sama-sama enaknya. Jadinya kan kasusnya bukan pemerkosaan tapi adalah perzinahan yang berzina. Kita ini adalah bangsa yang berzina ketika kita tidak bisa mengatasi perkosaan. Udah, sudah berzina aja dinikmati aja kan begitu. Saya sedang menata pemahaman bahwa sekian banyak hal kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita membutuhkan faktor dan subjek yang lain, misalnya Tuhan, atau melalui doa kita, hizib kita, wirid kita, zikir kita, dan seterusnya. Tapi ada sejumlah hal yang tetap kita bisa atasi dan kita bisa bikin Indonesia kecil-kecil. Indonesia kecil yang gemah ripah lo jinawi di Mendut, di Kadipiro, itu kan tetap bisa. Jadi ibarat Gunung Merapi melelehkan lahar, itu tetap nanti ada tumbuh rumput-rumput. Jadi bagi saya kayak komunitas Nikmat Gunung ini adalah Indonesia kecil yang selamat dari kontaminasi nasional dan global. Bahkan siapapun yang ke sini, mereka yang harus ikut rerumputan di. Saya sih tipe orang yang tidak keberatan. Arep kok kayak Pancasila kurang keberatan. Wong urusan iki ilatmu dudu gulone. Ambok dikai gula kaya apa nek ilatmu ra iso ngrasake dia tetep ora ono gunane. Makanya saya mengandalkan lidah saya. Makanya kalau dikasih Pancasila ayo Pak Pancasila ya ayo, tapi tenanan loh. Tenanan loh ya. Meskipun tetap bisa saya bantah. Kan Tuhan tidak diakui di Pancasila, yang diakui kan sifatnya. Orang dan sifatnya kan beda kan? Ya misalnya api dan panasnya kan beda. Karena kalau api itu ya api, kalau panas kan bisa dari yang bukan api. Jadi yang ada di Pancasila kan ketuhanan, bukan Tuhan. Jadi itu sifat. Ketuhanan itu kan saya kayak putih keputihan, gitu. Malu kemaluan, gitu. Nah jadi Pancasila memang tidak bertuhan, dia hanya memanfaatkan sifat Tuhan. Rahmatan lil alamin, kasih sayang, takdir yang baik, dodolan payu, tapi itu ya. Itu aja yang kita ambil, tapi Tuhan sendiri tidak kita akui. Jadi kita itu sebenarnya ateis. Aslinya. Wong kita tidak mengakui eksistensi Tuhan kok. Tidak mengakui dirinya Tuhan, personalitas Tuhan. Yang kita ambil hanya sejumlah identitas Tuhan yang menguntungkan kita. Kalau yang merugikan kita tidak ambil. Terus Pancasila juga tidak transformatif. Kalau mau ngomong ilmiah ya, kalau mau bantah-bantah sih gampang. Jadi mestinya sila pertama itu menghasilkan sila kedua. Sila kedua metamorfosnya menjadi sila ketiga, terus menjadi sila keempat, dan puncaknya adalah output sila kelima. Ini kan tidak pernah penafsir Pancasila kan DVD sama sila satu ngene, sila dua ngene. Padahal itu kan transformatif dan dinamis kan gitu. Kalau saya loh ya. Sama Nyun Sewu kalau mengacu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu suratnya 4, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Itu selama 15 abad itu juga dipahami dewe-dewe mas. Siddiq sendiri, Amanah sendiri, Tabligh sendiri, Fatonah sendiri. Padahal kalau dalam pemahaman saya itu adalah benuluk yang kalau ditanam beneran, disirami beneran, tanahnya diurus beneran akan jadi cengkir. Cengkirnya akan jadi degan, degannya akan jadi kelapa kan begitu. Itu sifat Rasulullah 4 itu. Nah, Siddiq itu selama ini diartikan sebagai jujur. Jujur itu kan sebab atau akibat. Kan tidak pernah dielaborasi mas di kampus.
itu input apa output? Kalau menurut saya jujur itu output, bukan input. Jadi sidik itu artinya adalah tenanan, sungguh-sungguh. Jadi nek kue watu, tenanan watu loh. Nek kue wakil rakyat, tenanan wakil rakyat. Nek kue menteri, tenanan menteri loh. Itu maling loh ya. Nek kue presiden, tenanan presiden. Jadi sidik itu adalah kesungguh-sungguhan. Nah, Muhammad itu bersikap sungguh-sungguh. Salah satu outputnya adalah dia jujur. Sebab kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak bisa jujur gitu, Mas. Nah, kalau sudah sungguh-sungguh dan menghasilkan kejujuran, maka dia bisa dipercaya, namanya amanah. Kalau kamu tidak memenuhi sidiknya, ya kamu tidak bisa amanah, karena itu beluluk ke cengkir yang gitu. Nah, kalau kamu tidak bisa amanah, terus tablik apa? Tablik itu kan menyampaikan sesuatu, sosialisasi. Nah, yang disampaikan pasti juga adalah kemunafikan dan ketidaksungguh-sungguhan. Jadi menurut saya Pancasila pun begitu. Kalau kamu memang sudah dengan Tuhan, maka kamu harus menemukan bahwa yang utama dari manusia adalah beradab. Jadi ada 4 jenis manusia, Mas. Manusia pandobrak atau pencetus, ada manusia pemelihara, ada manusia manusia pembangun, terus pemelihara, terus yang keempat adalah manusia yang mendobrak. Gus Dur itu mendobrak. Kan kalau kamu mendobrak sesuatu kan nek iso kan kerjasama karo perintis, Mas. Oke, nek tokone kudu tak dirubah piye. Maka seorang perintis dibutuhkan oleh seorang pendobrak. Kalau mayoritas manusia kan pembangun dan perawat. Anda membangun warung, Anda membangun apa-apa, terus merawatnya, itu mayoritas manusia. Tapi kan dibutuhkan orang yang mendobrak, memperbaiki, ya, mentransformasi dan seterusnya, dan itu dibutuhkan pendiri atau perintis. Oh, wingi kue menggawe cafe shop, karo iki saiki kok tambah iki, itu kan dibutuhkan perintisan dan pendobrakan dan perintisan. Nah, Gus Dur itu tipenya adalah pendobrak. Cuma Gus Dur nggak mikir ngerintisnya. Misalnya Gus Dur membubarkan, begitu naik jabatan membubarkan Departemen Sosial dan Penerangan. Tapi Gus Dur tidak memberi alternatif. Gitu loh. Ini saya bukan ngeritik ya, tapi memang manusia itu ada 4. Akhirnya kan semua pegawai negeri yang dari Departemen Penerangan dan Sosial kan kelabakan untuk mencari tempat yang baru ditampung oleh departemen yang lain yang dikelola. Maka Anda setiap orang kalau bisa adalah 4, mulai sedulur papat tadi, siji kue iki ngrintis, loro kue bangun, nomor 3 kue nguri-uri atau ngerawat, nomor 4 kue wani ngerubah, wani dobrak. Dalam banyak baru itu yang kita alami bersama. Jadi kalau Tuhan itu kan pencipta pluralisme. Tuhan bikin sawuhe macam-macam, pelem ya, pelem gadung, pelem mana lagi, pelem opo, jadi semua itu plural, itu ciptaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu menciptakan satu yang menciptakan banyak, terus banyak itu dipersatukan kembali, maka dia punya sifat akad terus bangkit. Tapi kalau pluralisme ciptaan manusia adalah kalau Tuhan itu banyak dipersatukan, kalau manusia satu dipecah-pecah. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Berikutnya dilangsungkan kirap dari studio Mendut ke Vihara Mendut yang dilakukan oleh 2 orang, 1 penari dan 1 iring-iringan musik. Tetap dengan standar protokol kesehatan yang ketat, sesi rangkaian Haul Gus Dur ke-11 tahun ini diisi dengan paparan sejumlah tokoh untuk meneladani sosok Gus Dur sebagai bapak keberagaman. Selain Cak Nun dan Tanto Mendut, turut hadir Bante Panavaro. Tetapi ada yang serius. Waktu beliau hadir di perayaan Waisak itu sebagai presiden, beliau mengatakan
bahwa istilah santri itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Menurut Gus Dur, santri itu adalah akronim singkatan dari Sarjana Tripitaka. Dan itu istilahnya orang Buddha. Nah, Gus Dur menyampaikan ini tidak hanya di depan komunitas umat Buddha. Saya juga beberapa waktu yang lalu masih melihat rekaman beliau. Itu beliau juga sampaikan di tempat-tempat lain. Saya pikir juga ini adalah salah satu cara juga Gus Dur untuk merangkul yang kecil, untuk menghargai yang sering dikatakan minoritas, yang kecil dengan cara Gus Dur. Suatu hari kami juga bertemu. Gus Dur juga ingin datang ke Mendut ini, tetapi tidak kesampaian sampai beliau suwargi. Tapi pernah datang ke tempat-tempat kita di Solo, di tempat-tempat yang lain dan tempat-tempat yang lain. Gus Dur suatu ketika pernah mengatakan pada saya, Bante, keberagamaan saya itu agama garis besar. Saya ini bukan agama garis kecil, agama titik koma. Nah, untuk itu saya tidak berani menanyakan apa Gus itu artinya, agama garis besar dan agama garis kecil. Biarlah semua orang yang mendengar menafsirkan sendiri. Agama garis besar dan agama garis kecil. Kalau saya, Bante, saya milih agama garis besar. Saya bukan agama garis kecil, agama titik koma ini, enggak. Nah, itulah ibunya hanya satu, itulah ibu, bapak, saudara-saudara, kenang-kenangan saya, kenang-kenangan kami bersama Gus Dur. Gus Dur itu konsisten memegang prinsip merangkul semuanya, menghargai dan menerima keberaneka-ragaman, kemajemukan ini dengan ketulusan hati. Itu yang saya tangkap. Sehingga tidak hitung-hitung, tidak ragu-ragu. Kalau ada kelompok, ada pihak yang merasa disingkirkan, kemudian dipojokkan, kemudian Gus Dur menyampaikan protesnya, menyampaikan kritiknya. Nah, itu yang saya tangkap pada pikiran saya. Nah, setelah jadi presiden itu pun Gus Dur masih ingat umat yang dari Jakarta itu. Oh iya Bante, itu rumahnya di Gang Sentiong toh. Jadi dengan ungkapan yang sederhana itu saya merasa beliau itu selain konsisten juga kemanusiaan, serawung, hubungan baik itu sangat berkesan bagi saya. Demikian juga saya merasa dekat dengan beliau juga dekat dengan saya, juga kedekatan yang apa adanya, kedekatan yang tanpa embel-embel. Bahkan dulu pernah mengatakan, dan kalau ketemu ya selalu dengan bahasa daerah, dengan bahasa Jawi, amat jarang dengan bahasa Indonesia. Itu mengatakan kalau ketemu dengan saya biasanya ajudannya kan jabat tangan langsung sebut nama kan, gitu. Langsung jabat tangan sebut nama, saya jabat tangan sebut nama Biku Panyawaro. Oh iya Bante, rawuhipun kapan? Itu selalu gitu. Mbok nyare wonten istana mawon ngriki. Itu diucapkan beberapa kali. Nah, saya tidak pernah tilem, tidak pernah bermalam di istana, tidak pernah. Banyak orang mengatakan nggak usah Bante tidur di istana, nganti diawasi terus.
Dalam kamar ya diawasi. Itu diamankan dan mengamankan dan diamankan. Nah, dalam tradisi NU itu kalau Gus itu anaknya kiai. Tapi Gus kalau sudah mimpin pesantren, punya santri, baru dia disebut kiai. Nah, Gus Dur itu tidak pernah mimpin pesantren Tebuireng karena yang terakhir mimpin kan pamannya Gus Dur, Pak Ud atau Pak Hasim, Kiai Hasim Asy'ari. Pak Yusuf Hasim. Nah, Gus Dur itu aktif di Tebuireng itu dulu sebagai sekretaris pondok. Jadi Gus Dur itu kalau sekarang saya jawab untuk menjelaskan kutub. Gus Dur itu orang sangat luwes, sangat untur, sangat modotan. Jadi kayak kantong karet yang dimuati banyak sekali bisa itu. Jadi Gus Dur itu memang memorinya sangat kuat. Dia apal semua nama-nama ulama kiai di desa manapun di Indonesia. Ulama-ulama kitab kuning yang lama dia juga hafal. Orang-orang yang dekat dengan dia juga Gus Dur hafal. Nah, Gang Sentiong itu. ya. Jadi Gus Dur itu di Tebuireng dulu kalau ada santri, Gus Dur melihat bahwa santri itu didolimi oleh pesantren, oleh kiainya, maka santri itu ditampung oleh Gus Dur. Meskipun belum tentu Gus Dur akan mentabayunkan atau mengkonfirmasikan kasusnya. Tapi Gus Dur itu pokoknya sopo wae orang yang tertindas itu ditampung sama Gus Dur. Yang tadi saya sebut, Gus Dur itu seorang pendobrak, tapi bukan seorang perintis, bukan seorang pembangun dan pemelihara. Gitu. Kalau pakai terminologi yang tadi itu. Jadi Gus Dur itu pokoknya nek ono apa-apa sing dolim dilawan karo Gus Dur. Tapi belum tentu dia memberi alternatif berikutnya bagaimana gitu loh. Tapi Gus Dur itu betul-betul kalau pas keras ya keras banget. Tapi kalau pas luwes banget, dan luwesnya Gus Dur itu yang beliau ceritakan tadi tidak hanya soal agama, soal kultural. Jadi beliau itu kan dibanding presiden lain, Gus Dur adalah orang yang tidak pasang gengsi. Anda tahu dulu ada kasus kecelakaan haji di Mina dulu ya, yang sangat yang terbunuh sangat besar, dan Gus Dur waktu itu dia masih ketua NU, dan Gus Dur ngumpulin kiai-kiai tua, mustasyar. Terus saya disuruh memimpin rapat untuk merumuskan protes NU terhadap pemerintah Arab Saudi. Jadi menunggu Gus Dur. Jadi wong iki apa anane betul. Jadi saya tak cerita nih. Ada dua adegan, satu yang rapat mustasyar, yang dua ada apa namanya rapat NU besar namanya di Senayan, semacam itu nih. Nah yang saya kira yang tinggal sahabat dulu ya. Jadi Gus Dur bikin rapat akbar NU Senayan Timur. Jadi di seberangnya nanti di seberang kita ke Hotel Santuri. Nah saya sama Gus Dur diminta untuk membuka itu mas. Kalau saya bukan orang NU ya, saya temennya aja. Jadi sebenarnya Gus Dur itu melanggar kita NU, melanggar aturan organisasi. Wong aku sopo to ya, kok ndadak aku sing dikon pidato pertama gitu. Ya wis mergo aku koncoan karo Gus Dur, saya berteman sangat dekat ya. Artinya sampai gampangannya sampai muda-muda lah, sampai muda bareng lah gampangannya gitu mas. Karena saya berasal dari tempat yang sama. Dan saya punya asal-usul, dan asal-usulnya Gus Dur juga. Kalau Anda kenal Gus Dur, berarti beliau adalah cucunya Hasim Asy'ari dari istri yang kedua, setelah istri yang pertama meninggal. Nah, yang mengawinkan Mbah Hasim, kayaknya Gus Dur itu dengan istri yang pertama adalah buyut saya. Jadi saya dengan keluarga Gus Dur, keluarga saya itu sudah punya kedekatan sejak Mbah Hasim itu nyantri di pesantren Selawe namanya di Jombang Utara. Jadi santrinya cuma Selawe. Kalau ada yang selesai satu, nambahnya cuma satu. Jadi pokoknya selalu Selawe. Di pesantren Selawe jeneng. Nah, Tebuireng itu adalah tanah milik salah seorang santri di pesantren Selawe ini yang kebetulan jadi lurah. Jadi itu tanah yang kemudian disarankan untuk dijadikan pesantren di pesantren Selawe itu, terus jadi Tebuireng. Nah, tak terusin yang rapat akbar tadi. Begitu aku pidato mas, terus kan aku lungguh nggon mebel-mebel kalau kiai-kiai kayak itu, waktu kan aku ora penak loh mas, aku yora
Aku lah ya ming koncone Tanto lah, mosok aku jejer kalau kiai-kiai. Jadi aku terus pura-pura mau kencing, pura-pura pamit. Terus Gus, saya tak ke toilet sebentar Gus. Tapi karep kuwi lunga Mas. Ora. Terus Gus Dur ya ngerti, nek aku mesti ora kerasan. Aku ya tak metu Cak, aku ya kudu nguyuh. Nggak kuat. Terus ternyata Gus Dur yang berinisiatif mengajak saya balik ke hotel Mas. Jadi kan kita punya transit di Hotel Century, punya 2 kamar. Ya. Jadi aku cerita mengenai betapa manusiawinya Gus Dur gitu ya. Saya sama Gus Dur di kamar berdua. Terus kira-kira sejam setengah kemudian mereka semua yang dari panggung itu ke hotel. Terus saya terus ngobrol sama Motori, sama siapa, sama Saiful, sama siapa macam-macam. Terus Saiful mengeluh, Muhaimin segala macam mengeluh. Cak iki barang-barangi Century wapi, cak ono sendok wapi, ono sapu tangan wapi, ono anduk cilik wapi. Tapi kini gak wani nyolong ono Gus Dur ya. Kan hobi kita semua kan kalau ke hotel nyangking-nyangking apa itu. Terus begitu selesai di Century kita masuk bis untuk menuju Keramat 164. Terus saya di bis itu saya berdiri terus saya ke Gus Dur, Gus iki arek-arek iki Gus sungkan ono sampean jan emang apik-apik, sendoke apik, asbake apik, anduke apik-apik. Tapi gak wani njupuk wong ono sampean. Pergi karo sampean. Terus Gus Dur ngene, dia buka tas. Gak apa-apa jupukun aku ya wis njupuk. Jadi Gus Dur itu di tasnya itu ada bantal Mas. Jadi dia njupuk bantal sing lembut dulu Mas, sing iso ditekuk ya. Itu Gus Dur. Jadi Gus Dur itu enggak sok alim, enggak sok ya itu kan romantisme budaya biasa. Biasalah ngono-ngono itulah. Sing gak oleh kan korupsi, nglarani wong kan gitu kan. Tapi nek cilik-cilik ngono gak apa-apa lah. Terus kiai-kiai ini berikutnya kiai-kiai ini berlaku aneh Mas. Jadi ono semacam opo ngono di estafetkan mupeng nang kiai-kiai itu. Terus ternyata gambar wanita telanjang. Terus begitu saya ketahui itu gambar telanjang, aku sambat Gus, iya opo mosok rapat mustasar ono gambar arek wedok. Terus Gus Dur berdiri, terus dia datang ke yang sedang ngelihat itu, sini, dijupuk karo Gus Dur, diambungi karo Gus Dur malah. Itu Gus Dur. Nah, saya jadi gini ya, kita harus kenal watak manusia. Tapi beliau kan tidak bisa mersan. Oh enggak, waktu itu masih oke. Waktu itu masih oke. Beliau enggak bisa lihat itu kan setelah jadi presiden. Terus ini tadi sampai manggil Pak Harto ya. Terus aku metu tuh ngomong Gus Dur Mas. Karena sudah selesai saya keluar ketemu wartawan. Terus wartawan ono apa cak karo Gus Dur? Gak il Gus Dur katanya nyusul Pak Harto meneh dino Minggu. Wartawan seneng dapat berita toh. Terus mereka masuk ke Gus Dur terus takon Gus katanya mau jemput Pak Harto untuk acara di Istiqlal. Terus Gus Dur jawab, "Jari sopo?" Tadi katanya Cak Nun laporan Nun biasa ini. Kayak ngomong macam-macam ini. Aku dilolokno Mas. Aku mangkel Mas. Akhirnya seminggu kemudian aku teko. Saya datang ke Ciganjur sama Haddad sama Ustadz Haidar. Gus Dur pas ngeletak ngene iki yang asistennya kan Saifullah Yusuf waktu itu. Saifullah yang Wagub Jatim dulu. Terus aku medayo ya yamen iki Mas jam-jam 09.10 ini. Gus, iki aku iki oleh dayo teko wong cuwilik, wong nisor, wong tani ndek duwe saka klodhok ndek Pacitan Gus. Aku dipeseni dikon nyampekno sampean. Apa, Cak? Sampean iki dadi presiden. Kowe sampean dilungkas dadi presiden, mulane saiki sampean kudu menyembuhkan sakit sampean. Sampean harus sehat, harus pikirannya bener, atine bener, fisiknya juga sehat. Terus aku dipeseni Gus, cek sehat iku ngene Gus. Wong iku ngomong golek godhong waru loro cilik-cilik ae, aja gede-gede. Dikum di banyu di ember, di Al-Fatihah ping 7 terus sampean tempelno kene insyaallah waras Gus. Terus Gus Dur langsung saya pul golekno godhong waru loro. Cariin bener terus bawa ember air terus di Gus Dur Al-Fatihah itu 7 kali terus ditempelno ngene karo ngene.
rasane Pak Apok tak apusi. Tak apusi lah aku. Wong dhewe sing inisiatif nang Istiqlal kok aku dibantah. Itu tak ganti tak apusi Mas kapok kan ya. Tapi kan dadi presiden temenan Mas. Gus Dur tuh druk-druk gitu loh. Dari Tebuireng ke Jakarta pakai Kijan. Sing nyetir Ustadz Tebuireng. Terus sampai setelah Cirebon hampir Indramayu. Gus ini kita makan Gus, tapi saya tak turun sendiri tak tanya ada babinya ndak. Terus Gus Dur bilang, ojo ditakokno kok gak iso mangan babi lah. Nek kok takokno kan dadi ro nek babi, nek kene gak ro kan gak dosa. Gus Dur ngono kuwi. Bahaya ini kalau disiap. Ya jadi Gus Dur itu begitu luasnya meskipun kalau kita ndak siap juga kita salah paham ya. Misalnya bir bintang itu difatwai oleh Rasul Masalah NU itu halal karena kadar alkoholnya tidak mencukupi untuk disebut haram gitu ya. Terus lapor sama Gus Dur muring-muring Mas, halal ya apa? Loh sudah dicek di Gus, di lab Gus, kadar alkoholnya tidak mencukupi, jadi tidak apa-apa ini halal. Loh ya apa bir kok halal, sing enak itu haram hari ini. Nek halal dari gak enak iki bire kan gitu. Gitu Mas. Iya. Kan khas Gus Dur ngono kuwi Mas. Ya ngono kuwi Gus Dur. Dan Anda jangan marah. Anda harus punya keluasan sebagaimana Gus Dur sendiri. Wong Gus Dur itu. Makanya agama garis besar tadi itu kan maksudnya Gus Dur menurut saya opo nek wong Islam nganggep wong Buddha ora mlebu swarga. Apa wong Buddha nganggep nek wong Islam ora mlebu nirwana kan gitu kan. Itu kan pertanyaan besar bagi kita. Tadi kan kita sudah ngomong tadi di ngobrol sebelum acara tadi. Misalnya aku duwe kanca Mas Totok Raharjo Umbulan Duparangi, kanca-kancaku luwas 50 tahun. Itu kan aku ora tau takon agamane. Tok Tanto aja saya enggak pernah tanya loh bahwa dia Islam itu ya saya baru tahu akhir-akhir ini. Tapi saya enggak pernah tanya dan saya enggak pernah mempersoalkan dan saya tidak pernah ngeklaim, saya tidak pernah merumuskan. Saya taunya manusia itu beberayan sing apik, saling menyayangi, orang ganggu, orang nyilakake, orang nyolong, cuma itu aja. Jadi sebenarnya agama itu yang disebut Gus Dur garis besar itu adalah menurut saya itu. Jadi sebab sing takon agamamu apa? Tuhanmu sapa, nabimu sapa, sing itu kan tugasnya mungkar nakir. Lah kok kon melok-melok. Mengko mungkar nakir kok sing bagian takon kok kon burung-burung, ono wong burung mati kok lakon. Jadi itu tante. Jadi kita itu memang mungkin tidak bisa diskusi transparan, tapi kan kita harus punya perenungan masing-masing bahwa sesungguhnya yang diterima Tuhan itu adalah manusia yang baik menurut Tuhan, betul enggak? Kan gitu kan? Nah, bahwa ada administrasi ini beragama Islam, beragama Kristen, beragama Hindu, apakah itu yang menjadi urusan utama ataukah akhlak baiknya manusia itu yang dilihat oleh Tuhan? Kan itu kan pertanyaan sangat besar. Gampangannya jasmani apa rohani? Kita ini makhluk jasmani, jasmaninya kan akan habis, akan dikubur, akan menjadi debu, menjadi tanah. Yang tetap ada, yang nanti masuk surga adalah rohnya. Nah, rohnya itu apakah akan ditransformasi kembali dengan jasad di surga atau tidak kan kita nggak tahu. Dan itu nggak bisa dijawab. Itu pertanyaan semua orang dan hanya Tuhan yang tahu. Tapi kan kita bisa pakai logika bahwa, loh, sekarang saya tanya, apa Buddha hari ini masih ada? Buddha Gautama kan masih ada. Kalau nggak ada terus kenapa? Tante di sini. Nabi Muhammad kan masih ada. Kalau nggak ada, terus ngapain saya repot-repot kayak gini? Ini semua karena saya mencintai Muhammad dan karena Muhammad mencintai Allah kan gitu. Jadi ada tidak ada itu fisik, material, apakah rohani kan begitu. Nah kalau hakikatnya rohani, administratif ya nggak berlaku sebenarnya. Saya itu mengalami, saya punya kakak dan saudara itu di bidang Islam ya Gus Dur. Terus saya punya Rendra. Rendra itu ya indah sekali itu. Ya tok ya. Iya. Rendra itu nek kowe tak critane kowe mesti muntah-muntah. Ono wong kok kaya ngono. Kuwi sak donya tekan planet ngendi wae ora ono wong kaya Rendra. Terus ya ora ono wong kaya Gus Dur gitu kan. Tapi jangan lupa loh, Rendra dan Gus Dur itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan memang bikinnya gitu, Mas. Dan gitu kan. Jadi pluralisme itu bukan hanya soal beda suku, beda agama. Pluralisme itu menungso ki macam-macam ora karu-karuan. Nah, kita harus punya keluasan. Makanya saya sama beliau juga dekat.
Alhamdulillah beliau juga dekat sama saya karena saya tidak bersikap administratif kepada beliau. Saya melihat manusianya berbuat baik, lembut hatinya, ya, mulia cita-citanya dan selalu santun kepada siapa saja, menyayangi semua. Itu kan bagi saya sudah selesai, gitu loh. Perkara urusan administrasinya kan mungkar nakir, Mas. Karo meni-meni tak bengi mlebu swarga tanpa sak karepe lah. Begini kok melok-melok. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Harapan besar agar seluruh masyarakat dapat mengambil teladan dari sosok Gus Dur sebagai pijakan dalam menjaga keragaman dan keutuhan di Indonesia. Ini kan pertemuan dengan Bante, Pak Nyavaro, Mas Tanto Pendut dan semua segmen, semua unsur dari keragaman kita sebagai bangsa kan gitu. Jadi ini bukan acara apa-apa, ini cuman untuk meyakinkan kembali dan refreshing bahwa kita ini perlu mencuci kembali yang kotor-kotor di negara ini kan gitu. Dalam arti yang universal, dalam arti yang nilai gitu Mas ya. Jadi kita perlu memikirkan kembali banyak hal. Kenapa kok kita mengalami banyak sekali mudorot, banyak sekali kebencian, banyak sekali pertentangan, banyak sekali bully-membuli, nista-menista, hina-menghina, fitnah-memfitnah, itu kan hanya akibat dari sebab yang sebelumnya. Nah, acara ini kan mencoba mencari sebab-sebabnya itu apa, kan gitu Mas. Jadi kan buah itu kan dari pohonnya. Nah, kita harus tahu akarnya gitu loh Mas. Gitu kira-kira. Tapi ini bukan acara nasional, ini cuman upaya kecil. Ini kan seperti Gunung Merapi meletus, terus ada lahar, tanahnya hancur, terus tumbuh rumput kecil-kecil itu loh Mas. Ini cuman rumput aja Mas. Ya, disampaikan adalah bahwa kita itu perlu merenung kembali sebagai bangsa. Nah, siapa yang mulai monggo gitu, berpikir kembali, mempertanyakan kembali. Kok kita sekarang mengalami kayak gitu, apa atau sebabnya kan, dicari sebabnya gitu loh Mas, ya itu aja. Nah tadi kita kan ngomong sampai 45, sampai Mojopahit, sampai nabi-nabi, sampai segala macam kita elaborasi semuanya, kita breakdown supaya secara proses kita akan bisa menemukan apa yang harus kita benahi kan gitu. Nggak ada urusan politik praktis, nggak ada urusan ilmiah, ini cuman kasih sayang kami kepada rakyat Indonesia dan ikut memikirkan, ikut nyengkuyung, ikut memprihatinkan kan gitu aja. Ya jadi acara Haul Gus Dur, Haul itu mengenang 11 tahun Gus Dur ini dilaksanakan dengan tujuan memang mengenang Gus Dur, meneladani nilai pluralisme, kebinekaan yang diajarkan Gus Dur pada masyarakat, terutama kami di masyarakat budaya di Kota Magelang dan di Magelang Raya ini. Yang kedua tentang nilai-nilai apa yang bisa diteladani dari Gus Dur ini, tentu Gus Dur ini sebagai tokoh pluralisme, sebagai bapak bangsa yang mengajarkan pada kita semua tentang kebinekaan, keberadaan kita di Magelang ini terutama. Jadi nilai-nilai tentu banyak yang kita teladani dari Gus Dur, bahwa kita hidup di dalam negara yang Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, budaya, agama, namun kita harus tetap menjaga kebinekaan itu, menjaga pluralisme itu, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang damai, bangsa yang tentram. Jadi itu Gus Dur selaku guru bangsa, bapak budaya, mengajarkan pada kita bahwa kita harus selalu menjaga kebersamaan kita, kebinekaan kita, ketentraman, kedamaian kita sebagai masyarakat Indonesia. Saya kira itu pesan kepada masyarakat, tentu marilah kita teladani sikap Gus Dur ini,
sikap Gus Dur ini selaku tokoh bangsa yang mengajarkan kita tentang keberagaman, saling menghormati, saling memahami, kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan secara damai. Tidak hanya menghargai perbedaan tetapi juga menerima perbedaan. Nah, itulah konsistensi Gus Dur yang saya ketahui selama saya bergaul dengan beliau, juga dari tulisan-tulisan beliau, dari buku-buku yang pernah beliau susun. Dan sebagai ilustrasi seperti yang tadi saya sampaikan, cara beliau menyampaikan kritik, cara beliau menyampaikan pesan dengan guyon pari keno itu bagus sekali. Yang dikritik pun juga tidak merasa disakiti hatinya. Apa gunanya sih kita memberikan kritik meskipun itu benar, baik, berharga? Kalau seseorang tersakiti hatinya, kritik yang benar, baik, berharga itu tentu akan sulit untuk diterima. Nah, itulah kepiawaian Gus Dur menggunakan guyon pari keno. Jadi saya tidak tahu kenapa waktu Gus Dur wafat 11 tahun lalu, tiba-tiba seorang pemain jazz piano, Idang Rasidi, datang 2 hari sesudah Gus Dur Award. Jadi kami itu langsung nggak tahu itu naluri atau apa. Tiba-tiba saya langsung bikin acara untuk Gus Dur tentu. Setahun kemudian tanpa izin saya kenal Yeni Wahid, kenal keluarga Gus Dur. Tapi namanya panggilan atau tidak tahu mengapa juga, tiba-tiba kami mengadakan kaul Gus Dur. Tentu yang tahun-tahun selanjutnya ada kaul Gus Dur di tempat dengan Gus Yusuf. Di suatu tempat lain dengan siapa itu? Menteri Dakhiri, Mentrans siapa? Jadi setiap tahun tiba-tiba selama 11 tahun itu saya selalu terpanggil untuk mengingat atau mengenang Gus Dur. Itu yang latar belakangnya acara Gus Dur ini. Demikian pula tiba-tiba 2 hari yang lalu saya ketemu Bang T tanpa janjian, sementara Wihara Mendut itu kan ditutup, tidak menerima pengunjung. Tapi nasib saya kok bisa ketemu, karena tahu sendiri bahwa Bang T Panyavaru itu undangannya hampir banyak pulau untuk umat Buddha. Saya kira latar belakangnya yaitu kenapa saya bikin acara kaul Gus Dur itu. Tentu mungkin bawah sadar saya itu punya perhatian pada Gus Dur, pada perilaku Gus Dur, pada pernyataan-pernyataannya, pada gaya kepemimpinannya, pada karakternya. Artinya ya dalam diri saya punya, kalau masakan, kalau fashion pakaian, tampaknya Gus Dur itu selera saya, kurang lebih begitu. Tentu selera tidak sekedar makanan, tapi banyak hal, pemikirannya, gaya body language-nya dan sebagainya, itu yang melatar belakangi acara Gus Dur ini. Dan satu lagi, selama puluhan tahun tiba-tiba saya terjerembah, kejegur gitu bahasa Jawanya, di desa. Saya melihat dari 7 presiden itu tiba-tiba agak dekat juga kalau saya pinjam kata kunci desa gitu loh. Gus Dur itu kan paling desa gitu loh untuk saya.
Kalau Cak Nun tadi mengatakan, ya itu Gus Dur seperti itu. Bagi saya itu unsur desanya yang satu, antara yang formal dan informal. Kalau kita ngomong informal, itu kan kita sedang bicara tentang gaya hidup desa. Cara persepsinya, cara bikin pernyataan, cara bersosialisasi, cara gaya hidup dan sebagainya. Itu kurang lebih kalau itu personal saya. Dan kebetulan saya punya komunitas desa yang setiap bukunya, setiap kisah tentang Gus Dur itu di komunitas Lima Gunung misalnya atau desa lain, kok rata-rata karakter Gus Dur itu bisa masuk. Baik itu lewat teks, kata-kata, cerita. Tapi juga orang begitu melihat Gus Dur itu seperti representasi teman-teman saya yang dari pedesaan. Jadi wajarlah kalau di rumah saya ada lukisan kaca Gus Dur, ada patung batu Gus Dur, ada puisi-puisi tentang Gus Dur. Banyak diskusi atau ngobrol, bahkan yang informal sambil ngopi ngobrol pun kita paling banyak cerita tentang Gus Dur. Itu. Semua pesan yang disampaikan dalam acara ini menjadi pustaka bagi kita untuk menghormati perbedaan dan mementingkan persatuan. Gus Dur telah mewariskan sejarah untuk dapat kita petik sebagai hikmah. Tim Liputan Magelang TV.